Audio Jungle. Shalom, selamat pagi Amang Inang, saudara terkasih. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera penuh dengan sukacita buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan buat kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, syukur terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, buat kasih setiap penyertaan Tuhan hingga pagi ini. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami. Urapi hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan buat kita hari ini, Sabtu 21 Juni 2025, terambil dari 2 Timoteus 3 ayat 14, dan yang akan dibacakan anak remaja kita. Injil pada hari ini diambil dari kitab 2 Timoteus 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dalam bahasa Batak, 2 Timoteus 3 ayat 10:4. Alai anggoho, saimian ma di bagasan angka na ginurohon jalanau hina porseanmi. Ai di botoho dona mangajarhon satuho. Amang Inang saudara terkasih, ayat renungan kita hari ini kembali menunjuk kepada tema utama kita, supaya tetap tinggal dalam firman kasih karunia Allah. Hanya kasih karunia Allah yang dapat memberikan apa yang dibutuhkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kasih karunia yang dibutuhkan ini didapat dari firman kasih karunia Allah, dan kasih karunia ini harus dihidupi setiap hari, dan sebaiknya sejak usia anak-anak hingga dewasa. Paulus mendorong Timoteus untuk tetap tinggal di dalam kebenaran Alkitab yang sudah diajarkan kepada Timoteus. Kebenaran yang sudah menjadi keyakinannya. Hendaklah engkau tetap berpegang
pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Firman Tuhan tidak saja mengajar kita, tetapi juga meyakinkan kita. Dalam proses ini, Tuhan menggunakan orang yang ada di sekitar kita dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepada kita. Tuhan menghendaki agar anak-anak kecil dididik dalam kebenaran Alkitab. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bisa kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 4. Jika kita tidak dibesarkan berdasarkan Alkitab, Allah ingin memulainya pada saat kita lahir baru. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. 1 Petrus 2 ayat 2. Saat kita belajar dari firman Tuhan, kuasanya dilepaskan di dalam hidup kita. Kasih karunia yang menyelamatkan menjadi berkat besar utama yang ingin Tuhan berikan kepada kita melalui Alkitab, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Manusia dapat menjadi sangat bebal dalam pengertian, sebelum mendapat pengetahuan yang benar melalui firman Tuhan, ada yang berpikir mereka tidak perlu diselamatkan. Yang lain berpikir mereka dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Alkitab dengan jelas menulis bahwa jalan keselamatan yang benar adalah oleh iman kepada Kristus Yesus. Nas ini sungguh mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Amang inang saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian jugalah kita yang sudah menerima firman Tuhan sebagai kebenaran di dalam Yesus Kristus, khususnya mulai dari kecil, kita yang masih di dunia ini, hendaknya senantiasa berpegang pada firman yang dituliskan dalam Alkitab. Mari kita memelihara keyakinan itu dan senantiasa menghidupinya di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih firman-Mu yang memberikan hikmat kepada kami untuk selalu mengandalkan kasih karunia keselamatan dari Yesus Kristus. Ajarlah kami lebih dan lebih lagi, dan pakailah kami untuk menyampaikan firman-Mu kepada orang lain. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga. Tuhan berkati penuh dengan sukacita dan kebahagiaan di dalam setiap aktivitas mereka. Apapun usaha pekerjaan umat-Mu, biarlah kasih yang daripada Tuhan mencukupkannya. Juga anak-anak kami mulai balita hingga dewasa yang ada bersama-sama dengan kami dan yang jauh di luar kota, yang duduk di bangku pendidikan dan yang bekerja, biarlah Tuhan yang memberkati, melindungi, jauh dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan dijauhkan dari pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setiap pergumulan jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau Bapa yang memampukan kami untuk menjalaninya dan kami dapat memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit dan proses pemulihan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau Bapa yang memberkati dan memulihkannya sehingga dapat beraktivitas kembali dengan sehat. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur.
Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.